Ya Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berilah kami ya Tuhan roh penyemangat ya Tuhan, supaya kami bisa terus semangat ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Kita nyanyikan dengan seluruh sukacita. Masih ada semangat untuk memuji Tuhan? Aku diberi kuasa dari Raja Mulia.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Seperti roh saya haus, Rindu aliran sungai-Mu. Hati
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hidup saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang menenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang menenang hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus, bersorak-sorak atas nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya, kakak percaya, adik-adik IMB semua dalam keadaan yang baik. Amin. Sehat selalu. Puji Tuhan. Ya. Dan saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Ya, terima kasih buat ngurus Kokenken yang mempercayakan kakak untuk melayani, bahkan melanjutkan tema yang waktu saya bawakan buat kita semua, yaitu bersama kita melayani.
Dan kelanjutan saat ini yang diberikan adalah bersama kita bersatu. Wah, mantap. Ya, memang kita harus bersatu. Gak mungkin kita melayani terus terpisah-pisah, enggak. Karena yang kita layani itu cuma satu, yaitu Yesus. Satu adalah Yesus. Enggak ada yang beda-beda. Oh, saya kan di bagian ini, saya di bagian ini. Iya. Semua kita dikasih percayaan. Beda. Kalau semua yang dipercayakan, semua pengkhotbah, siapa yang mau WL? Siapa yang mau main musik? Atau semua dipercayakan kita main musik, siapa yang mau WL? Kalau semua dipercayakan kita WL, siapa yang main musik? Kita semua dikasih tugas masing-masing. Ya, ada yang khotbah, ada yang WL, ada yang singer, ada yang musik. Nah, ketika itu digabung menjadi satu, itu tujuannya apa? Satu, memuliakan siapa? Tuhan. Jadi berbeda-beda tapi tujuannya sama. Ya, bersama kita bersatu. Kalau waktu lalu saya sampaikan bahwa bersama kita melayani, ada beberapa hal, ada beberapa poin yang sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan, yang sudah saya kasih tahu. Nah, sekarang bagaimana kita untuk mempertahankan pelayanan itu bersama, bersatu untuk melayani Tuhan? Bagaimana? Ya. Apa pondasi yang tepat untuk membangun persatuan atau mempertahankan persatuan dalam melayani itu? Pondasinya apa? Gampang. Pondasinya itu adalah iman yang teguh kepada Tuhan. Ya. Iman. Dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-13, Efesus pasalnya yang keempat ayat yang ke-13, di sana firman Allah berkata, saya akan bacakan buat kita. Efesus Efesus 4 ayat yang ke-13 berkata di sana, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Adalah firman Allah ini berkata bahwa fondasi kita yang kuat adalah iman kita kepada Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Fondasi yang kuat untuk mempertahankan kesatuan itu adalah iman kepada Tuhan. Harus seiman, harus sehati. Dikatakan oleh firman Allah ada satu iman, satu roh, satu baptisan. Semua itu satu. Satu tujuan, yaitu pada Kristus, panggilan Kristus. Nah, itu sebabnya dikatakan pondasi yang tepat, pondasi yang kuat untuk mempertahankan kesatuan itu adalah iman kepada Kristus, bukan kepada orang lain. Karena ketika kita mempersatukan iman kita kepada Tuhan, iman kita hanya terfokus kepada Tuhan, percayalah, tidak ada yang bisa menghancurkan persatuan kita yang kita sudah bangun. Ya. Persatuan itu harus tetap kalau kita punya dasar, fondasi yang kuat di dalam Kristus. Iman kepada Kristus itu yang harus ada bagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang ada. Iman kepada Kristus, bukan kepada hal yang lain, bukan percaya kepada hal-hal yang lain. Oh, supaya persatuan itu tetap ada, kita harus begini-begini. Enggak. Kita harus tetap kepada Kristus. Nanti ketika kita beriman kepada Kristus, kepada siapa kita harus, apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita lakukan. Ketika iman pondasi kita itu kuat, maka apa saja yang kita butuhkan, untuk kesatuan itu, untuk mencapai kesatuan dalam Kristus. Ini kita sudah punya dasar nih yang kuat.
Kita sudah punya pondasi yang kuat. Nah sekarang apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kesatuan ke arah Kristus yang Kristus mau? Saya memang ambil dari satu ayat itu karena di sanalah semua jawabannya. Adalah hal yang pertama adalah dikatakan apa yang harus kita kerjakan yang ada pada pribadi kita masing-masing adalah yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu kedewasaan penuh. Yang pertama adalah kedewasaan penuh itu harus ada dalam hidup kita. Orang kalau sudah dewasa, segala sesuatu yang dia pikirkan, apapun tindakan semua yang dia ambil, itu dia sudah pikirkan dengan baik. Itu kalau yang dewasa. Orang yang dewasa tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang hanya merusak persatuan itu. Tentunya dewasa berbicara di sini adalah dewasa berbicara tentang kerohanian kita. Ya. Tentang rohani kita. Kita harus dewasa di dalam Tuhan. Dewasa. Karena ketika kita memiliki kedewasaan penuh, maka hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita kadangkala membuat kita merusak, menghancurkan persatuan kita itu akan mental. Kenapa? Karena kita sudah punya dasar tadi, pondasi yang kuat. Dan kita sudah memiliki kedewasaan di dalam Kristus, maka kita akan berkata tidak akan bisa. Karena semua itu ada dalam kendalinya Tuhan. Kita harus dewasa. Banyak orang berkata, wah umurnya sudah banyak, umurnya sudah tua, tetapi belum menjamin dia dewasa. Iya. Ada yang kita berkata dia masih kok anak-anak, umurnya masih dikit, tapi pemikirannya, iya, itulah manusia. Tetapi bagi kita anak Tuhan bukan cuma kedewasaan pertumbuhan kita yang diperlukan, lebih penting bagi kedewasaan rohani kita. Untuk membangun kesatuan itu, kenapa banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi persatuan itu akhirnya rusak karena tidak ada di kedewasaan dalam berpikir. Ingat, ketika ada persatuan di sana iblis tidak suka. Iblis akan berusaha mencari bagaimana caranya supaya bubar, supaya kesatuan itu hancur. Dia akan mencari berbagai macam cara. Tetapi kalau kita punya kedewasaan penuh di dalam Tuhan, rohani kita dewasa di dalam Tuhan, percayalah, iblis tidak akan mudah untuk menghancurkan kesatuan kita. Bagaimana dengan kesatuan itu? Akhirnya tiba-tiba, satu ke sana, satu ke sini, pokoknya hancur semua. Karena tidak ada kedewasaan. Orang yang dewasa di cara berpikir itu sudah lain. Orang yang dewasa, cara dia bertindak itu sudah lain. Segala sesuatu yang dia mau ambil, segala sesuatu tindakan yang dia ambil, dia sudah pikirkan dengan baik. Merugikan atau tidak. Itu orang yang dewasa. Apalagi di dalam Tuhan. Kedewasaan pun kita harus perlu. Supaya kita tetap hidup. Mempertahankan kesatuan yang sudah kita bangun di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah untuk hal yang dibutuhkan dalam kesatuan, mencapai kesatuan dalam Kristus adalah yang pertama tadi kedewasaan penuh, dan yang kedua yaitu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani kita jangan sudah lama dalam Tuhan tapi tidak bertumbuh. Seperti kita nanam satu pohon,
kita tanam, tetapi sudah bertahun-tahun kok pohonnya begitu-begitu aja, enggak tumbuh tuh, enggak tinggi-tinggi, kecil terus begitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudahlah, kita potong, ganti pohon yang lain. Kita nanam pohon yang ada menghasilkan buah, tetapi ketika kita tanam, dia bertumbuh tapi tidak keluar buah. Apa ini pohon begini? Kok nggak ada buah yang keluar? Apa yang harus saya menikmati? Sedangkan saya tanam dia untuk menikmati buahnya. Tapi ini tidak mengeluarkan buah. Nah, menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dengan pohon itu? Pasti kita akan berkata, pohonnya kurang enggak baik. Tebang, ganti yang baru. Harus ada pertumbuhan. Harus ada pertumbuhan. Itu sebabnya bagaimana Tuhan mengumpamakan hidup kita seperti pohon. Kita harus bertumbuh, ditanam, bertumbuh, mengeluarkan buah. Kenapa? Karena yang akan dinikmati adalah buahnya. Ya, coba lihat waktu Tuhan mengutuk pohon ara. Dari jauh dia melihat, wah rimbun pohonnya. Dia berharap sampai di sana, wah dia bisa makan, menghilangkan rasa hausnya, rasa laparnya. Tapi ketika sampai di pohon itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga dia berkata, ini pohon ini cuma rimbun doang. Akhirnya dia berkata, terkutuklah engkau. Saat itu juga pohon itu akhirnya mati. Jangan sampai kita seperti itu. Saya kembali kepada kerohanian kita. Apakah kita hanya pertumbuhan kita cuma begitu-begitu saja, tidak mengeluarkan buah? Apakah pertumbuhan kita hanya kerdil-kerdil begitu aja, tidak mengeluarkan sesuatu untuk dinikmati oleh orang? Kalau seperti itu, kita bisa cek. Kita ikut Tuhan sudah berapa tahun? Kita melayani Tuhan sudah berapa tahun? Kita kembali boleh melihat YMB ini sudah berapa tahun berdiri? Apakah sudah ada hasil yang kita sudah capai atau belum? Atau justru tidak ada hasil apa-apa? Hanya kita yang bisa lihat. Tapi saya percaya YMB hasilnya sudah banyak. Kenapa? Ada begitu banyak hal-hal yang sudah dilakukan. Tentunya hasil-hasil pencapaian-pencapaian itu yang harus kita pertahankan. Bukan cuma pertahankan, namun dikembangkan lebih lagi. Ya, dikembangkan lebih lagi. Karena itu adalah lebih mengikat persatuan yang sudah dibangun. Artinya, ternyata dalam komunitas IMB ini ada hasil, kan gitu. Bukan cuma berarti yang penting kita ada komunitas IMB, komunitas rohani, komunitas gereja sudah. Tapi kalau nggak ada hasil buat apa? Ya, gembala membentuk IMB ini supaya menghasilkan buah, jadi berkat. Dan selama ini kita sudah capai, IMB sudah capai, itu yang harus kita tingkatkan lagi. Ya, jangan sampai dengan adanya seperti ini, memang kita akan berkata, aduh, akhirnya kita tidak pernah ketemu lagi di gereja. Tidak masalah. Selagi masih ada alat komunikasi seperti ini yang kita bisa pakai untuk kita beribadah, tentunya itu jugalah yang akan lebih mempererat kita dalam persatuan YMB. Karena di situ akan dilihat. Tetapi hasil yang kita sudah capai, buah yang kita sudah capai, yang sudah dinikmati, terus kita pertambah, terus kita tingkatkan lagi. Supaya apa? Supaya semakin kita diberkati oleh Tuhan. Supaya YMB semakin maju. Jadi berkat, jadi terang, jadi teladan. Bukan cuma dalam gereja. Dan YMB sudah jadi berkat dimanapun berada. Bahkan sudah jadi berkat di berbagai daerah. Di Bekasi, di mana. Itu sudah salah satu hal yang luar biasa. Itu dipertahankan. Untuk mempertahankan, katakan tadi, yang pertama adalah harus dewasa. Dan yang kedua, memiliki pertumbuhan
di dalam Kristus. Kalau ini dua ada, waduh, apapun yang mencoba menghalangi kita nggak akan bakalan. Iblis mau coba mengganggu kita, mau mencoba untuk merusak persatuan kita, enggak akan bakalan. Karena dibangun, pondasi kuat kita adalah dalam Kristus. Itu. Yang penting pondasi kita dulu yang kuat di dalam Kristus. Waduh, sudah kuat kita. Tinggal kita mau bertumbuh, tinggal kita mau dewasa, tinggal kita mau berbuah. Itu. Artinya, kita akan tetap berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sehingga YMB akan semakin maju. Haleluya. YMB akan semakin kuat. Karena anak-anak muda YMB adalah penerus, ya, adalah generasi penerus. Kalau nggak ada YMB, generasi YMB ini rusak. Apalah siapa lagi yang mau meneruskan gereja? Tetapi kalau sudah kuat, maka percayalah gereja akan semakin kuat juga. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah terima pada saat ini. Tundukkan kepalamu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu, kami masih boleh menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan firman-Mu yang kami sudah terima. Biarlah kami anak-anak muda, YMB yang ada di kota Isata ini, akan semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Mempertahankan apa yang kami sudah kerjakan. Kami tidak sia-sia kami melayani yang kami sudah kerjakan. Tetapi itu akan semakin mempererat persatuan kami. Mempererat persatuan kami di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Sampai kami mencapai kepada Kristus yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Bersyukur kami sudah terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Amin.